Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya, rekan-rekan yang bergabung dalam channel Hidden Fans. Kali ini kembali bersama gue di sini, saya Ihsan Hafiz bersama dengan rekan saya Bung Adri Pilia. Selamat siang. Sama-sama dulu. Salam-salam untuk Mancunian. Oke. Indonesia. Ya. Kemudian ada rekan saya Bung Albert Tobing. Ya, selamat siang. Ya. Kirim salam untuk fans True Blue. Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Kemarin pada episode ke-8 ya. Ya, betul sekali. Bung Albert Tobing tidak hadir dan tidak bergabung bersama kita. Ada beberapa episode juga. Namun kali ini kembali Bung Albert Tobing bersama kita untuk mengisi acara Hidden Fans ini untuk kita semua tentunya. Membahas sepak bola secara suka-suka Dan sopan. Oke, baik. Langsung aja mungkin Bung Adri, Oke. Bung Albert, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bung Albert? Sehat, syukur ya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas kembali tentang IPL ya, Liga terbaik dunia, konon katanya. Iya, dengan segala kelebihannya dari segi finansial klub, kemudian manajemen klub yang luar biasa juga yang dimiliki oleh klub IPL, dan setiap klub IPL juga memiliki stadion-stadion bertaraf internasional. Betul sekali. Dan memiliki standar UEFA juga tentunya ya. Yes. Oke, baik, langsung aja mungkin kita hari ini akan membahas apa ini Bung Adri ya? Kita akan membahas apa ini? Kita akan coba bahas mengenai tentunya review ya. Review pertandingan yang sudah dijalankan semalam akhir pekan ini, yang mana ada beberapa pertandingan besar juga di IPL tentunya. Oke, Bung Albert Tobing juga ya. Kita akan membahas tentang review dari IPL ya. Udah siap ya Bung ya, memberikan ulasan-ulasan terbaik tentunya untuk kita semuanya, pemirsa Hidden Fans dimanapun Anda berada. Oke, langsung aja mungkin kita ke match IPL pekan ke-8. Oke. Saya mulai dari Liverpool dan City dulu ini Bung. Oke. Pertama sekali saya akan ke Bung Adri. Bung Adri, Ya. Liverpool melawan City ya. Ya. Secara permainan, dari statistik permainan juga tidak terlalu jomplang ya. Iya, betul sekali. Sangat berimbang sekali dengan penguasaan bola 48% dibanding 52%. Betul. Dengan akurasi shoot 4/3 Secara keseluruhan. secara keseluruhan, dan terlebih dahulu Ya. Liverpool unggul Ya. atas City, kemudian dibalas di menit-menit akhir. Pendapat Bung Adri? Liverpool Manchester City. Musim lalu City berhasil mengalahkan Liverpool ya Bung ya, dengan skor 4-1 yang cukup telak di Anfield. Yang mana pada match kali ini seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, bahwasanya Manchester City dan Liverpool akan menyuguhkan permainan yang boleh dikatakan terbaik di Liga Inggris pada saat ini. Kita lihat formasi hampir sama ya, 4-3-3 yang diusung oleh Klopp maupun Pep Guardiola. Jadi secara keseluruhan babak pertama match dikuasai oleh Manchester City. Oke, baik. Bagaimana ya reaksi Klopp ketika timnya disamakan di menit-menit akhir ya? Nampak sekali, sangat kesal sekali saya melihat cuplikannya. Iya, betul. Seorang Jurgen Klopp yang memang berekspektasi inilah awal pelecut semangat dari Liverpool untuk menanjak kembali, mengulang memori juara Liga Inggris 2 tahun yang lalu. Bagaimana Bung? Seorang Jurgen Klopp ini. City kita kenal dengan gegenpressing ya dari seorang Pep Guardiola, yang mana penguasaan bola lebih bagus. Ya, Liverpool. Artinya Liverpool di sini dipaksa bertahan ya, dipaksa untuk menunggu. Entah ini strategi dari seorang Klopp ya. Kita tahu sendiri bahwasanya Klopp ini biasanya sulit ditebak juga prediksi atau formasi yang diusungnya. Tapi yang jelas babak pertama milik Manchester City, harus diakui itu, di mana ada beberapa pemain City yang bisa melakukan berbagai ancaman kepada Liverpool. Oke, dari efektivitas sendiri bagaimana Bung? Oke. Yang pasti di babak pertama milik City. Di babak kedua baru berimbang, di mana ada beberapa pergantian pemain juga yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di kubu Liverpool. Oke. Di awal Liverpool mampu mencuri gol. Oke. Lewat Sadio Mane di menit 59 ya. Ya. Kemudian dibalas oleh Phil Foden ya. Oke.
Namun setelah itu kembali kita melihat bagaimana permainan terbuka disuguhkan oleh kedua tim yang mengusung sepak bola menyerang ini, Bung Albert Tobing ya. Bagaimana Liverpool dan City menunjukkan hegemoninya ya. Betul. Secara taktikal dan kualitas individu pemainnya. Oke, Bung, bagaimana secara keseluruhan penampilan dari City dan Liverpool? Saya rasa untuk kedua tim saya beri apresiasi yang cukup tinggi juga ya, dengan cara bermain mereka yang selalu ofensif ya, dengan beberapa ciri khas penyerangan di setiap tim. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwasanya Liverpool untuk babak pertama sulit mengimbangi dari kolektivitas dari pemain Manchester City, yang mana Pep kembali memaksimalkan skuad yang ada dengan menurunkan wonderkid dari mereka ya, yang bernama Phil Foden ya, salah satunya, dan tetap dan mencadangkan seorang yang namanya Raheem Sterling. Bung Adri ya, di sini dari statistik secara keseluruhan kita melihat dari live score juga 84% dibanding 83%. Artinya tidak ada ketimpangan di situ ya. Dari kualitas operan juga, jumlah operan 501 banding 529. Terbukti memang Liverpool tidak kalah dengan City ya. Iya, betul sekali. Bahkan dengan permainan terbuka sekalipun. Kita oper dulu, Bung, ke silakan. Bung Albert Tobing, bagaimana Bung? Secara umum menurut pendapat Anda penampilan dari Liverpool dan City pada match semalam? Ya, kalau saya perhatikan ya, di dalam pertandingan antara Liverpool dengan City, yang pertama itu Liverpool City babak pertama ya, dan babak kedua Liverpool yang megang. Di sini terlihat bahwa seorang Klopp harus memenangkan lini tengah. Kalau dia bisa untuk mengantisipasi menghadapi permainan gaging pressing daripada Pep Guardiola, dia harus memenangkan lini tengah. Dan yang kedua adalah bahwa kualitas gelandang-gelandang antara City dengan Liverpool di sini teruji. Siapa yang lebih tangguh antara gelandang City dengan gelandang Liverpool. Di sini gelandang tengah sangat berbicara banyak. Jangan salahkan juga kalau Liverpool mereka seorang Nemanja Matic ya. Kevin De Bruyne atau gelandang-gelandang yang jadi di sini kalau seandainya Liverpool bisa kualitas gelandangnya jauh di atas City, mungkin City tidak akan bisa menahan Liverpool. Ya, artinya di sini ada simpulkan bahwasanya ada keseimbangan antara skuad City dan juga Liverpool. Tapi Bung Adri, bagaimana Bung Adri? Menurut pendapat Bung Tobing tadi seperti itu, apakah Anda setuju? Saya rasa saya cukup setuju dengan pertarungan di lini tengah, yang mana Liverpool kita tahu sendiri, mereka punya Ederson, punya Fabinho yang tentunya bisa mensuplai bola ke depan. Di kubu City juga kita sudah sering melihat bahwasanya kolektivitas dari tiga pemain mereka, apakah itu Bernardo Silva yang cukup bagus tadi malam, bisa Southampton dengan melakukan beberapa kali tipuan kepada pemain-pemain tengah City, Liverpool. Jadi intinya di sini pertarungan lini tengah, siapa yang menang di lini tengah bisa menciptakan peluang besar. Bung Adri, apakah memang partai semalam adalah gambaran dari final IPL musim ini? Artinya dua tim yang memiliki permainan yang kolektif, permainan yang bisa dikatakan di atas dari tim-tim IPL lainnya. Apakah menurut Anda City dan juga Liverpool adalah merupakan match penentu juara Liga Inggris? Walaupun sebentar dulu. Walaupun kita masih dini untuk membicarakan juara. Betul sekali. Bagaimana menurut Saya rasa untuk paruh pertama mungkin seperti itu ya, Bung ya. Dimana kita melihat kedalaman skuad kedua tim ini dengan pelatih yang juga cukup teruji. Saya rasa benar kata Bung tadi. Ini gambaran final dari IPL untuk babak pertama, putaran pertama. Kita beralih dulu ke match lainnya, pemirsa sekalian. Untuk City sudah jelas bahwasanya memang ada keseimbangan, ada perimbangan permainan yang terjadi pada match semalam, dan tentunya ini sangat menguntungkan untuk The Blues Chelsea. Bagaimana pendapat Bung Tobing dengan hasil semalam? Ini banyak, ini luar biasa ini. Para pendukung Chelsea di medsos mengucapkan syukur atas hasil imbang ini. Bagian dari taruhan sama Bung Tobing juga, Bung. Oke, Bung, kita ke Bung Tobing dulu. Salam The London of Pride. Ya. Maaf saya tidak
saya tidak munafik juga, saya fanatik terhadap Chelsea. Iya. Ya. Sedikit ya ulasan. City, Liverpool, jangan lupakan The Blues. Ketiga ini saling kejar-kejaran memperebutkan titel juara. Betul. Ya. Tapi maaf ya, bukan saya mau mengecilkan daripada Liverpool sama City. Iya, di garis bawahi Ya. masih dalam objektivitas. Iya. Rekan-rekan Ini masih sekalian. pengamatan Ya. ini, masih analisa saya gitu. Bahwa City dengan Liverpool mereka tidak punya striker murni. Iya. Nah, sedangkan Chelsea, kalau dibilang mereka mengambil kesempatan tidak juga, Pak. Mereka ini ingin memulihkan kembali mental mereka yang telah kalah 2 kali, Pak. Yang di Liga Champions dengan Juventus dan di Liga Premier juga mereka kalah 2 kali. Jadi pertandingan kemenangan melawan Southampton kemarin yang berhasil dengan 3-1 nilainya itu adalah ujian pertama untuk mengembalikan mental mereka. Dan apabila nanti 2 pekan ke depan karena ada jeda internasional, 2 pekan ke depan Chelsea menang lagi, bersyukurlah. Chelsea mentalnya mungkin 100%. Oke, ini Bung Iya. Bung Albert ya, tantangan juga untuk Chelsea karena jeda internasional ini kita ketahui juga tentunya akan menguras energi dan fisik pemain karena mayoritas pemain Chelsea itu dipanggil oleh tim nasional. Iya. Bagaimana peluang Chelsea dengan segala faktor-faktor tersebut? Oke. Saudara-saudara, Bung, kita lihat. Maaf sekali lagi, saya bukan mengecilkan Manchester City dengan Liverpool. Starting 11 dengan pemain cadangan jauh. Ya, dari kedalaman maksud squad. Anda Chelsea Iya. lebih dominan dan lebih unggul sedikit ya Iya. dibanding Liverpool dan juga Manchester City. Bagaimana menurut Bung Adri? Selepas jeda internasional tentunya kita berpatokan juga pada kondisi dari para pemain atau kebugaran pada pemainnya. Jadi saya rasa kalau pemainnya baik-baik saja di tim nasional, saya rasa Chelsea bisa melaju dengan baik di IPL. Oke, kita lanjutkan ke match lainnya. Oke. Brighton melawan Arsenal. Oke. Ya, ini kembali nih Arsenal ke setelan pabriknya, pemirsa sekalian ya, dengan hasil imbang melawan Brighton ini menunjukkan memang terdapat inkonsistensi yang luar biasa dari skuad Mikel Arteta. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bung Adri ya tentang hasil semalam? Saya kembali ke episode sebelumnya bahwa ini cukup cukup meleset ya dari prediksi kita, yang mana Arsenal dari saat tren yang cukup bagus, ada juga yang bilang bahwasanya salah satu pemain belakang baru masuk, pemain Jepang gitu ya. Tapi Tomiyasu ya. Artinya ini kembali lagi seperti yang Bung sampaikan tadi, konsistensi jadi masalah di sini bagi Arteta. Tim sekelas Brighton bisa menahan imbang untuk Arsenal dengan kondisi tim yang sedang bagus-bagusnya, dan hasil 0-0 saya rasa di kandang Brighton cukup adil bagi Arsenal. Ya, namun dari segi permainan dan juga statistik nampak sekali bahwasanya Arsenal kalah betul. melawan tim sekelas Brighton. Betul Ya, sekali. Brighton melepaskan 21 tendangan yang off target, sementara Arsenal hanya 8. Walaupun efektivitasnya Arsenal 2, Brighton 2 ya. Kemudian juga possession, Bung. Ya. Ini kita lihat bahwasanya Brighton lebih dominan dalam menguasai bola, 59% dibanding 41%. Betul. Dengan akurasi umpan 84%. Arsenal hanya 75%. Seorang Mikel Arteta yang dulu asisten dari Pep Guardiola, apakah pantas untuk nilai tersebut, Bro? Saya rasa kembali ke situasi di tim juga ya, Bung ya, dimana beberapa match yang sudah dijalani Arsenal, kita bisa melihat bahwasanya kebugaran menjadi faktor kunci juga di sini, Bung. Jadi mungkin Arteta sedikit mengadakan perubahan di starting line up-nya atau susunan pemain, yang mana tidak adanya seorang Tomiyasu tadi ya, digeser ke samping atau fullback, yang mana sebelumnya dia mungkin bermain di center back. Dan ada beberapa pemain yang dirasa kurang maksimal atau bermasalah dengan kelelahan. Oke, di Brighton sendiri ya, mereka tetap menurunkan Neil Maupay dan Cucurella ya. Betul. Ini adalah pemain kunci dari mereka ini, pemirsa sekalian. Dan memang terlihat sepanjang pertandingan dapat merepotkan Arsenal. Oke, kita lanjut aja, Bung, ke partai lainnya. Kita sekarang ke Bung Tobing dulu. Yes. Oke, kita masuk ke partai
yang sangat penting juga ya, Tottenham Hotspur melawan Aston Villa ya 2-1 ya. Sesuai prediksi Bung Adri juga kemarin ini ya. Betul. Dan ternyata benar nih Bung Adri. Benar. Spurs menang 2-1 atas Villa, ini luar biasa juga ini ya. Artinya ada beberapa prediksi di episode ke-8 kemarin ya yang benar ya. Iya. Dari Serie A ada Dari Inter, Serie A ada Sassuolo, Inter, Sassuolo dan Juventus. Oke, Nah, betul kali ya. ini juga prediksi Bu Adri 2-1. Selamat dulu Bung. Oke. Ya luar biasa. Luar biasa ya. Bung Tobing, bagaimana Bung? Jalannya pertandingan Spurs Aston Villa ya. Kalau untuk Tottenham dengan Aston Villa mungkin saya tidak bicara banyak karena saya tahu Aston Villa itu adalah tim yang kuat juga. Iya. Tapi mungkin ini ada faktor, kalau saya tengok penguasaan bolanya mungkin tidak apalah beda jauh ya. Iya. Tidak beda-beda jauh. Mungkin kualitas pemain yang berbicara di sini. Iya, kedalaman squadnya. Apa ada Harry Kane atau pemain yang berkelas internasional yang dimiliki Tottenham untuk menghadapi tim seperti Aston Villa. Iya. Kalau Aston Villa mungkin perlu waktu untuk menjadi tim yang besar nanti. Oke, baik. Dengan adanya seorang Emi Martinez, Bung, Iya, betul. saya tidak bosan-bosannya nih, Bung, Iya, betul. menyinggung tentang Emi Martinez. Bagaimana Yang seorang pasti Emi fan Martinez Arsenal kejang-kejang gitu ya. yang memiliki mentalitas yang luar biasa. Seorang Ronaldo ya, Iya, betul. mengolok-olok seorang Ronaldo. Iya. Memainkan cywarnya pada laga melawan MU dan MU kalah ya. Kali ini rupanya mereka kalah menang melawan Aston Villa ya. Di sini seorang Ole Gunnar Solskjaer harusnya belajar nih bagaimana cara mengalahkan Emi Martinez dan Aston Villa ini. Pendapat Bung Adri dulu nih. Ya. Seorang Emi Martinez yang sangat sulit ditaklukkan ini. Ya, yang pasti Emi Martinez kali ini pada match ini bisa joget dulu ya. Sama sekali. Ya, karena ini menjadi bahan apa juga? Berita viral juga di media sosial. Oh, begini. Jadi pemain kalau semakin tua semakin cepat emosi ya. Betul sekali. Bukan pocok-pocok Pak. Ya, pemain-pemain seperti Ronaldo ya. Iya, betul. Tentunya lebih mudah terprovokasi loh Iya, pemain betul. muda seperti Emi Martinez. Betul. Jadi setidaknya Emi Martinez memiliki beberapa penyelamatan yang cukup bagus dari peluang-peluang yang didapat oleh Tottenham Hotspur. Pertama pada saat Song Hyun Min memberikan tekanan dan melepaskan sebuah tembakan keras, masih bisa ditepis. Berikut itu juga dengan Lucas Moura juga ya, yang sempat memberikan peluang besar bagi Tottenham, bisa digagalkan oleh seorang Emi Martinez. Saya rasa Emi Martinez cukup menjadi pahlawan di balik hasil kalah 2-1 dari Tottenham. Luar biasa memang Bu ya. Ini artinya Tottenham kembali memberikan tekanan kepada papan atas Liga Inggris. Betul untuk sekali. meramaikan kembali persaingan untuk Yes. meraih IPL, walaupun secara peluang memang Ya. banyak yang pesimis dengan tim seperti Tottenham Hotspur yang dikatakan tim ayam sayur lah, Betul. ya ayam macam-macam lah, segala macam di media yang mengatakan bahwasanya Spurs sangat sulit untuk bersaing untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini. Oke, ada beberapa partai juga Leeds United menang. Ya. Kemudian juga silakan. Wolves juga menang melawan Newcastle. Ya. West Ham United, Declan Rice dan kawan-kawan menang atas Brentford. Ya. Kemudian Crystal Palace imbang melawan Leicester City. Itu saja mungkin Bu, ya rekapitulasi dari hasil dan juga persaingan di Liga Utama Inggris IPL. Ya semakin seru tentunya. Dan kita di sini sebagai Hidden Fans masih mengamati terus ya jalannya liga-liga top Eropa dan juga nanti kita akan bahas juga tentang Indonesia Bu ya. Betul. Ya. Ada waktunya di episode ke depan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sehat-sehat semua. Semoga kita semuanya kembali bersilaturahim dalam beberapa momen di channel Hidden Fans. Amin. Bu Adri, terima kasih Ya, atas partisipasinya. Betul. Dan juga Bung Tobing, jangan sering-sering nggak datang. Dan Tapi kembali. salah dulu Pak. Setidaknya- Pemuncak klasemen Pak. Iya, ini dia puncak klasemen Chelsea ya. Sementara ya. Sementara. The Blues ya. Mudah-mudahan terus Pak. Iya, itu tekanan dari yang lain. Jantungnya disiap-siapin Pak, dikasih kali semua. Oke, demikian pemirsa. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai. Ringan ya.